Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada jumpa pers tadi malam. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap Saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di Indonesia, sebagian besar pasien yang memeriksakan diri saat kanker sudah dalam stadium lanjut. Untuk itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat agar melakukan deteksi dini untuk penanganan kanker dengan menyiapkan 10.000 mamografi dan USG di Puskesmas dan Posyandu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menganjurkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan deteksi dini atau screening kesehatan secara berkala. Deteksi dini berpeluang besar untuk meningkatkan kesempatan seseorang menjadi penyintas untuk penyakit tidak menular seperti kanker. Dengan demikian, biaya perawatan, tingkat keparahan, kecacatan, bahkan kematian bisa dikendalikan. Menteri Kesehatan membeberkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan berupaya memenuhi alat deteksi dini untuk penanganan kanker dengan menyiapkan 10.000 alat mamografi dan USG, serta memberikan pelatihan kepada tenaga medis di Puskesmas dan Posyandu. Jadi nomor satu saya bilang, minta tukang laping, GoPop, tolong edukasi ibu-ibu, jangan takut menerima kenyataan. Mendingan deteksi dini daripada enggak. Ya, karena kalau deteksi dini ketahuan, kemungkinan sembuhnya cepat. Kalau dia tahu belakangan, kemungkinan matinya cepat. Saya lihat tuh, cancer di Indonesia survivability-nya 70%.
Artinya apa? Ketahuannya telat. Negara maju ada 50%, ada 40%. Saya sebenarnya mimpinya maunya kalau bisa fatality rate cancer itu 20. Jadi dari 10 yang kena selamat 8. Artinya apa strateginya? Kita mesti deteksi dini yang kencang. Bukan rumah sakit Darmaisa yang dibantuin terus. Puskesmas posyandu yang harus agresif menjerat supaya lebih dini ketahuan. Dokter periksa untuk breast cancer pakai apa? Pakai sadanis, naik lagi USG, bisa masuk rumah sakit buat dioperasi nggak? Nggak, harus mamografi. Itu sebabnya sekarang USG aku siapin 10.000 di puskesmas. Cuma harus diajari, gitu ya. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.